Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan ngaji lagi kita seperti waktu-waktu yang lalu. Oke, kajian kita kali ini itu direquest oleh rekan kita. Anda bisa lihat di batu hitam dan itu ada komennya. Aku sengaja memang tidak mau sebut namanya. Begini komennya. Gus, bahas murtadin abal-abal yang lagi viral dong. Gitu. Terus aku jawab, usulan yang bagus, kan sudah banyak yang bahas itu. Dia jawab lagi, maksud saya dibahas dengan pembahasan Gus yang khas menyentil nalar dan logika, karena kebanyakan yang lain cuma membahas bukti-bukti kebohongan murtadin abal-abal tersebut. Anyway, terima kasih atas responnya Gus. Aku jawab lagi, enggak, coba nanti kita cari alokasi waktunya yang pas. Tolong sertakan murtadin abal-abal yang mana mau dibahas biar langsung to the point nanti penjelasan videonya. Oke, tuh dia jawab lagi, murtadin abal-abal yang lagi viral. KC. Yang terbaru itu ada murtadin yang mengaku keturunan Habib, mengaku mantan juara MTQ. Ini perempuan, ini murtadin perempuan. Berarti ada dua ini ya. Ada si siapa ini? Sopo kui KC. Terus ini murtadin perempuan ini nggak dijelaskan namanya. Kalau bisa dibahas fenomena kesaksian palsu dan kaitannya dengan ajaran Paulus Filipi 1:18. Tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Berikutnya bla 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 bla. Oke. Terus mana lagi nih? Sebentar aku cari datanya. Oh gini, iya Gus, dia mengaku, maksudnya si KC ini, dia mengaku dibaptis 2014, tapi berdasarkan penelusuran saudara muslim yang lain di Facebook murtadin tersebut, tahun 2012 sudah Kristen. Oh, berarti ada waktu yang nggak tepat ini, 2014 ngaku dibaptis padahal 2012 sudah Kristen. Ini kalau di ajian Alkitab, kalau lihat sejarah seperti ini, namanya terjadi anakronisme, sebuah kebohongan waktu. Oke, kita bahas satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan bahas satu-satu, mulai dari sini dulu. Ini ya, ini para murtadin ini. Waspada murtadin gadungan. Ini pendeta Ruth Erwin ngaku cucu pendiri NU. Aku nggak tahu ini apakah ini juga termasuk yang katanya ngaku keturunan Habib tadi. 2. Pendeta Yusuf Roni mengaku mantan juri MTQ internasional. 3. Pendeta Samuel Hermawan ngaku mantan sarjana Islam. Nah, kalau ini aku kenal ini yang ketiga ini. Semoga dia udah tobat. Tapi apakah tobatnya main-main? Tomat. Tahu tomat? Tobat kumat ya, itu urusan dialah. Pendeta Ali Makrus ngaku mantan ketua FPI Jawa Timur. Ini. Pendeta Muhammad Filemon ngaku membaptis Kiai Haji Zainuddin MZ. Pendeta Pahli Bahriudin ngaku ketua Laskar Jihad. Pendeta Daud Rajawali ngaku mantan Kiai Hikmah. Opo kui Kiai Hikmah? Aku juga nggak ngerti. Macam-macam ya. Ini dapat kiriman tadi. Nggak tahu kok sekarang ini ada yang Kiai Hikmah. Apa Kiai Hikmah itu? Aku juga nggak tahu. Oke, sekarang
kita mulai mulai bahas satu persatu dengan judul ini. Ya. Soteriologi Islam dan Arab, ya, itu dalam konteks antropologis budaya bangsa kita itu memang tidak bisa dipisahkan. Itu yang pertama, harus kita pahami. Soteriologi antara Islam dan Arab itu tidak bisa dipisahkan dalam konteks masyarakat atau budaya bangsa kita gitu. Artinya ketika Anda pergi ke, katakanlah, ke Syria, itu tentu lain lagi konteksnya karena di sana orang Arab semua, ya. Oke. Berikutnya, aksesoris agama itu masih menjadi parameter ukuran. Jadi orang itu selalu melihat cara berpakaian, kopiah seperti ini ya, sarung. Itu menjadi aksesoris yang menjadi ukuran untuk masyarakat itu menilai siapa dia. Ya, apakah dia ke gereja ataukah dia ke masjid gitu. Jangan lupa, dan kita tidak perlu malu mengakui bahwa di antara Islam dan Kristen ini memang sama-sama agama misi. Itu harus kita akui. Di Bible tertulis di Perjanjian Baru, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terlepas ayat itu palsu atau tidak palsu, tetapi ayat itu tertulis. Gitu loh. Untuk sementara kita abaikanlah itu ayat palsu. Ayat itu tertulis. Begitu juga di dalam Islam disampaikan dalam sebuah hadis. Ya, sampaikanlah walau satu ayat. Begitu. Sampaikanlah walau satu ayat. Artinya kita setiap umat Islam itu diberi sebuah tanggung jawab untuk melakukan dakwah. Seperti apa dakwahnya? Seperti yang kamu bisa. Bayangkan sampai dikatakan walaupun satu ayat. Aku minum dulu. Bismillah. Ngopi pagi. Oke. Jadi sebetulnya tugas kita, karena memang beragama itu bebas, tidak ada paksaan. Sedangkan yang ada adalah persaingan ini terjadi. Itu fakta. Maka kalau kita mau berbangsa dan bernegara dengan baik, ya, seharusnya tugas dari kedua katakanlah Islam dan Kristen ini itu bagaimana mengelola persaingan itu dengan baik. Artinya aku menawarkan seperti apa yang aku lakukan di Facebook, di YouTube. Agama itu boleh dibicarakan dalam tataran diskusi, diskusi yang itu paradigmanya akademik ilmiah, itu boleh. Tetapi ketika dalam tataran sosial, dia sudah tidak boleh lagi didiskusikan karena dia sudah merupakan aplikatif, sehingga di sanalah ruang di mana kita saling menghormati. Begitu juga dakwah. Kalau Anda misi, ini kita harus melihat pada tataran mana kita melakukan dakwah atau melakukan misi ini. Pada tataran akademik atau dalam tataran sosial, itu harus dibedakan. Ya, begitu. Berikutnya, sebelum melihat kajian ini, aku sarankan kalian melihat videoku yang berjudul 1. Mu'alaf dan bohong. Ya. Yang kedua, ya, murtad via Quran surat Az-Zukhruf 61. Ya. Kalian aku suruh lihat ini, mu'alaf dan bohong ini ya, supaya khususnya teman-teman Kristen itu bisa mendapatkan sebuah sudut pandang yang fair. Jadi aku tetap dalam paradigma ilmiah. Ilmiah itu berbicara objektif,
fair. Salah, bener. Nggak lihat siapapun, nggak lihat kelompok manapun, nggak lihat dari manapun. Salah, bener. Jadi untuk mengimbangi ini, kalau aku sekarang berbicara murtadin. Nanti kalau ada yang request kita berbicara tentang mu'alaf abal-abal, kalau sekarang murtadin abal-abal, ya tidak masalah. Kita bicarakan juga. Jadi gitu. Dimanapun yang abal-abal, dimanapun yang bohong, ini ada di dua komunitas ini. Itu fakta, nggak usah ditutupi. Tinggal bagaimana kita mengelola supaya bajingan-bajingan ini tidak berkeliaran. Itu perlu kesadaran dari kedua agama ini. Ya, oke, tonton dulu di sini, ya, tonton di sini. Oke, aku hapus ini, ya. Hapus ini. Aku mau dahulukan dulu yang ini. Soteriologi Islam dan Arab. Ya. Untuk saudaraku yang Islam secara khusus dan secara umum, seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita tidak harus mengakui, karena faktanya demikian. Untuk konteks negara kita Indonesia, bukan konteks katakanlah Arab, bukan. Tapi Arab itu maksudnya jazirah ya, bukan negara. Konteks Indonesia, stereotip antara Islam dan Arab itu tetap terjadi. Jadi orang kalau mengatakan Islam itu dianggap Arab, Arab itu dianggap Islam. Gitu loh. Maka aku bahas yang pertama dulu. Kalau ada tadi itu yang katanya perempuan ngaku keturunan Nabi, dan dia murtad. Katanya perempuan tadi ya. Keturunan Nabi murtad. Disinilah perlu pendidikan. Kalian itu teman-temanku Islam, kalian jangan beragama secara romantisme. Beragama secara rasionalisme. Jangan romantisme. Kalau ada keturunan Nabi murtad, itu nggak usah kaget. Dia keturunan keberapa sih? Taruhlah dia benar keturunan lah, nggak usah dibantah. Taruhlah benar dia keturunan. Pertanyaannya keturunan berapa sih? Ini F1-nya Nabi, Kanan itu kan F1-nya Nabi. Murtad. Itu Kanan F1-nya. Lah yang ini yang aku keturunan Nabi ini F1 kali berapa ribunya kalau kita tarik garis dari Kanjeng Nabi Muhammad sampai sekarang. Jadi nggak usah aneh. Nggak usah ini menggoyahkan hatimu. Karena dia, terlepas dia benar atau tidak keturunan Nabi, yang jelas tidak benar. Dia memang mau menjual, ini loh yang mau dia jual, keturunan Nabi ini. Karena apa? Karena di kita masih terjadi stereotip antara Islam dan Arab. Orang mau bilang, keturunan Nabi aja murtad kok. Keturunan Nabi aja murtad. Loh, keturunan Nabi ada yang murtad. Begitu. Padahal tidak perlu. Untuk itu kalian perlu belajar. Ya, jangan hanya romantisme agama saja, jangan. Oke. Berikutnya, keturunan Nabi, ya. Ingat, keturunan Nabi ini bukan Nabi. Gitu loh. Ini bukan Nabi. Jadi apa anehnya? Kalau ada Nabi murtad tuh kamu baru aneh. Keturunan Nabi itu bukan Nabi. Coba buka. Cara pandang otakmu itu buka, ya, buka biar cerdasnya masuk, buka. Ingat kata-kataku. Keturunan Nabi itu bukan Nabi. Jadi kalau ada keturunan Nabi murtad, kamu nggak usah heran. Kecuali kalau ada Nabi murtad, kamu baru heran. Tapi sepanjang sejarah sejak Adam dan Kanjeng Nabi Muhammad, orang ono ceritanya, nggak ada ceritanya ke Nabi itu murtad. Gitu loh. Ya, keturunan Nabi bukan Nabi. Dia ngaku-ngaku keturunan Nabi, ya terserah. Artinya, aku jelaskan lagi
ya. Jangan kalian terpesona dengan sesuatu yang dijual. Ini memang dia akan menjual keturunan Nabi ini. Ya, label keturunan Nabi ini mau dia jual. Makanya umat Islam jangan terkecoh. Terlepas benar atau tidak dia keturunan Nabi. Orang keturunan Nabi bukan Nabi kok. Yang jelas ya tidak benar lah. Garisnya dari mana? Oke, jadi antara Islam dan Arab itu adalah sebuah faktual yang tidak bisa dihindari. Tapi mulai sekarang, mari kita belajar bahwa hati-hati dalam melihat stereotip antara Islam dan Arab. Oke, makanya aku juga heran, ya, kalau ada ini Bible ini, ya. Bible ini diterjemahkan ke dalam edisi bahasa Indonesia. Ya kan? Berarti ini ditujukan untuk masyarakat atau rakyat Indonesia karena dia berbahasa Indonesia. Logis kan? Oke, tidak ada masalah. Ini. Dia kan punya hak juga dipasarkan, dikenalkan di Indonesia, ya. Indonesia banyak agama. Yang aku nggak habis pikir, ini Bible bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nih, ya, ini Arab, ini Indonesia. Yang Indonesia ini seperti aku bilang tadi. Terus yang Arab ini mau ditujukan untuk siapa? Ini dilepas di Indonesia loh. Nih. Mana nih kacamata? Sebentar. Udah jam berapa nih? Kalau hampir kasih tahu ya. Kalau hampir setengah jam. Ini Lembaga Alkitab Indonesia. Ini dilepas di Indonesia loh. Terus ini ditulis dalam edisi Arab. Orang-orang Islam yang nggak semuanya orang Islam itu mempunyai background pendidikan yang bagus. Tidak semua, karena untuk mencapai pendidikan yang bagus itu juga banyak latar belakang pendukung yang harus dimiliki. Salah satunya adalah kemampuan ekonomi, kan? Bagi mereka yang awam tidak tahu, oh ini Alkitab asli ya. Dikirain karena ini bahasa Arab asli. Padahal ini sama-sama terjemahan, cuman ini terjemahan Indonesia, ini terjemahan Arab. Tapi oke lah, itu oke lah. Yang jadi masalah, ini sebetulnya mau ditujukan untuk berdakwah atau mau dimisikan ke siapa tujuan misinya? Karena di Indonesia terjadi stereotip antara Islam dan Arab. Berarti kan ini ditujukan untuk orang Islam. Karena ini dilepas di Indonesia. Coba Anda timbang-timbang, apakah kebijakan seperti ini sesuatu yang baik untuk kita berbangsa dan bernegara? Aku belum menyimpulkan loh ya, kalian boleh punya pendapat. Silahkan. Seperti itu. Oke. Jadi, bentar lagi aku ingatkan saudara-saudaraku, jangan terpancing stereotip Islam dan Arab. Ya. Kalau masih kurang jelas lagi, aku ngomong begini deh, supaya kalian nggak terlalu sulit. Abu Jahal itu Arab atau bukan? Itu aja. Dia juga kafir kok. Itu yang asli Arab, Abu Jahal. Itu kafir. Jadi kalau ada yang berbau-bau Arab murtad, kafir, jangan menggoyangkan imanmu. Biasa. Gitu loh. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang ini sudah ya, stereotipnya aku sudahi dulu. Kita masuk ke aksesoris. Aksesoris. Aku berbicara secara universal dulu, secara umum dulu. Awal-awal tahun 2005. Di daerah saya nih, daerah Batu.
di sebuah hotel. Waktu itu WA belum ada, ya. WA belum ada dan handphone masih mahal, ada tapi mahal. Bos-bos tertentu lah yang punya. Kalau kita ini enggak mampu, ya. Itu terbongkar lewat VCD yang disebar, ya. Seseorang mengadakan kebaktian di hotel dengan pakaian seperti ini, dan itu jamaah, bukan 1-2 orang. Pakaiannya seperti ini, pakai sarung, pakai kopiah, dan dia menghina Al-Quran, ditaruh di bawah, mereka tunjuk-tunjuk dengan perlakuan yang sangat-sangat tidak sopan. Tuh, ya. Sekarang yang aku tanyakan, kenapa harus menggunakan aksesoris Islam? Kenapa? Kalau harus menggunakan aksesoris Islam? Kenapa? Kalian mau menipu orang Islam? Jawab. Kenapa? Gak percaya diri. Gak percaya diri kalian. Dalam pertarungan di lapangan itu gak percaya diri kalian. Sehingga kalian harus berusaha menipu orang Islam dengan berpenampilan Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita mulai mengerucut lagi, ya, ke murtadin yang siapa ini, yang KC ini, ya, murtadin yang KC ini. Begini, aku itu jarang lihat video, jarang, ya, karena apa? Aku belum dapat kepastian, setidaknya ada sebuah deskripsi bahwa video itu berkelas atau bermutu atau mengandung education, ya. Itu aku baru lihat. Seperti buku itu, ya. Buku, sebentar, buku. Katakanlah buku mana, ya? Ini deh, ambilkan deh buku. Buku ini, ya. Begitu aku baca menarik, aku akan baca terus sampai sini. Tapi begitu 1-2 lembar aku, ini tidak menarik ini. Sudah, aku tidak mau lihat. Buang-buang waktuku hilang. Mending aku gunakan untuk yang lain. Gitu. Begitu juga video. Makanya kalau teman-teman kirim video, kasih deskripsi, isinya apa sih. Untuk pertimbanganku, aku lihat nggak. Aku sering dikirimin video. Nah, video si murtadin ini, aku dikirimi 2 video, ya, 2 video, di mana kedua video itu dia berpenampilan ya seperti ini, ya, pakai gini, terus bawa buku-buku edisi Arabian, ya, mungkin supaya dilihat, oh dia orang Islam gitu, ya. Jadi buku-bukunya Arabian gitu. Ini yang video pertama, ya. Ujung-ujungnya aku dari cara dia berbicara, aku sudah menduga, ya. Ujung-ujungnya dia bermuara ke surat Az-Zukhruf, Quran surat Az-Zukhruf 61. Yang mengatakan apa? Ingat, sebuah akidah yang fundamental di dalam kekristenan bahwa ada sebuah sebuah kepercayaan mereka, yaitu kedatangan yang kedua, di mana nanti Yesus akan turun lagi ke bumi menjemput mereka, datang lagi untuk yang kedua menjemput mereka ke surga. Tuh, ya. Itu fundamental bagi teman-teman Kristen, dan itu mereka pelihara. Anehnya, aku sudah berulang kali ingatkan. Berulang kali, sampai aku bikin video 10 seri, bukan tanggung-tanggung. 10 seri, apa judulnya? Bahwa Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi. Aku sudah berkali-kali ingatkan saudaraku yang Islam bahwa Kanjeng Nabi Isa turun lagi itu dibangun atas sebuah hadis yang itu perlu dipertanyakan.
Di Al-Quran tidak ada pernyataan bahwa Kanjeng Nabi Isa akan turun lagi. Biasanya mereka akan menukik di surat yang diterjemahkan secara salah. Ini, Azukhruf 61 ini. Dan aku sudah jelaskan, cari di antara 10 seri yang sudah aku jelaskan, Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi di sini. Karena domir hu itu jatuhnya bukan ke Isa, tapi ke Al-Quran. Kalau kamu baca, wa innahu, sesungguhnya Al-Quran, bukan sesungguhnya Isa. Lihat di sana. Tetapi apa? Di lapangan, aku harus berhadapan dengan saudara Islamku sendiri. Berjibaku. Kenapa? Ketika aku mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa atau Yesus tidak akan pernah turun lagi, ya, aku juga harus berhadapan dengan teman-teman Islam yang percaya berdasarkan hadis bahwa nanti akhir kiamat Isa mau turun lagi. Padahal aku sudah ingatkan, jangan percaya itu digunakan para misionaris untuk menggait pengikut-pengikut baru. Cuman kan kalian bandel kok dikasih tahu. Ternyata si KC ini juga menggunakan ayat ini. Dan aku sudah jelaskan di video kemarin, murtad via Azukhruf 61. Jadi ayat ini sudah berulang kali digunakan untuk memurtadkan orang. Yang lihat di videoku, murtad Azukhruf 61. Aku nggak mau ceritakan lagi, kamu lihat aja di situ. Karena apa? Ini salah terjemahan. Gitu. Makanya teman-temanku Islam, belajarlah, belajar. Aku kalau berhadapan dengan teman-teman Kristen itu tidak ada masalah, memang harus berhadapan. Tapi ketika aku berdakwah dan berhadapan dengan teman-teman Islam, contohnya ketika aku mengatakan Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi karena itu adalah akidah Kristen, aku harus berhadapan dengan kalian juga. Tapi nggak apa-apalah. Sebuah perjuangan itu menanggung resiko, dan aku sudah ambil resiko itu. Dan aku sampai sekarang mengatakan Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Karena apa? Itu hanya berdasarkan hadis, dan hadis itu bertentangan dengan Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Hanya pintar-pintar orang yang paham, orang yang sepaham dengan Kanjeng Nabi Isa turun lagi lah, dia mengatakan, oh ini tidak akan turun lagi. Ini turun bukan sebagai nabi, tapi sebagai Isa. Ini kan logika miring seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman Kristen. Ketika Yesus harus diamankan, maka dia harus punya dua natur. Natur manusia dan natur Allah. Sama dengan di sini teman-teman Islam. Itu kan pendapat kalian yang tidak jauh beda dengan dua natur Yesus. Oh ini dia sebagai nabi, oh ini turun dia sebagai Yesus, sebagai Isa. Karena apa? Kalau dikatakan turun sebagai nabi, dia akan bertentangan dengan kata-kata Al-Quran bahwa kataman nabi itu Nabi Muhammad. Supaya itu aman, tidak membentur, diintervensilah dengan apologetik bahwa dia turun tidak sebagai nabi. Ini kan akal-akalan. Gitu loh. Ini akal-akalan. Nanti akan kita kaji ya, betapa banyak penafsiran-penafsiran Al-Quran itu yang sudah terkontaminasi kisah-kisah atau cerita-cerita dari kekristenan. Contohnya, aku kasih tahu, bagaimana wanita diciptakan dari tulang rusuk? Apa ya benar ada manusia dari tulang rusuk? Yang pertama, itu salah satu contoh kecil, ya. Nanti banyak lagi yang kita perlu diskusikan. Oke, sementara ini dulu, nanti kita lanjutkan ke sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.